Shalom 2PM, senang sekali hari ini saya bisa sharing sedikit untuk teman-teman dan saya harap teman-teman dalam kondisi yang sehat terus dan tetap bersemangat ikut Tuhan Yesus. Hari ini saya mau sharing mengenai masa kekeringan. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengalami masa kekeringan atau mungkin sedang mengalami masa kekeringan itu. Dan mungkin teman-teman waktu mengalami masa kekeringan bertanya-tanya pada Tuhan, kok bisa ya saya mengalami masa kekeringan? Padahal pada awal mulai saya percaya ikut Tuhan Yesus, saya benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Ketika pergi ke gereja saya bersemangat, ketika dengerin khotbah saya bersemangat, bahkan saya kalau bisa dengerin khotbah tiap hari, pujian penyembahan tiap hari. Tapi kok saya masih mengalami masa kekeringan ya? Bahkan mungkin teman-teman seperti saya bertanya-tanya pada Tuhan, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Atau yang saya alami selama ini hanya kebetulan belaka? Dan mulai mundur, balik ke manusia kita yang lama, balik ke dosa kita yang lama. Lalu bagaimana cara melewati masa kekeringan itu? Ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Pasti teman-teman waktu mula awal percaya sama Tuhan Yesus lahir baru, teman-teman ada satu ayat yang jadi pegangan teman-teman. Untuk saya itu ada di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Ayat itu yang menjadi ayat yang menegur saya. Kenapa? Karena saya lupa fokus saya di mana. Fokus saya mengikut Tuhan Yesus atau fokus saya itu pada suatu hal yang lain. Pada suatu hal yang spektakuler, mungkin berkat-berkat Tuhan. Mungkin mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Tetapi ketika itu mulai hilang, saya mulai mengalami masa kekeringan. Saya lupa fokus saya di mana. Dan saya jadi teringat cerita bangsa Israel. Ketika pertama kali bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka juga keluar dengan cara-cara yang luar biasa. Banyak mukjizat yang terjadi dalam hidup mereka. Tulah-tulah terjadi, laut terbelah. Tapi ketika mereka masuk ke dalam gurun pasir, tetap mereka bersungut-sungut. Padahal pemeliharaan Tuhan tetap terjadi, mukjizat tetap terjadi. Mereka diberi makan roti mana, mereka diberi makan burung puyuh. Ada tiang awan, tiang api yang melindungi mereka dari panas dan dingin. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Disitulah karakter mereka terlihat. Mungkin mereka boleh keluar dari Mesir, tapi jiwa Mesir masih hidup di dalam hidup mereka. Sama seperti kita. Kehidupan lama kita masih ada di dalam diri kita. Itu masih belum hilang. Nah, ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin memproses kita. Ingin menghilangkan karakter-karakter lama kita dalam hidup kita. Dengan caranya, kita harus benar-benar ikut Tuhan Yesus dalam segala kondisi. Tetap setia, walaupun kita kadang bosan, walaupun mungkin ada mukjizat terjadi dalam hidup kita, doa-doa kita tidak dijawab, tapi kita tetap ikut Tuhan Yesus. Disitulah benar-benar karakter kita yang sesungguhnya terlihat. Apakah kita mengikut Tuhan Yesus karena berkatnya? Atau memang kita ingin ikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita? Yang kedua, bagaimana caranya saya bisa melewati masa kekeringan itu adalah dengan seorang mentor dan komunitas. Seorang mentor yang mengingatkan saya ketika kerohanian saya mulai menurun. Ketika saya mulai kembali ke kehidupan saya yang lama, mulai kembali ke dosa-dosa saya yang lama. Seorang mentor mengingatkan saya, menguatkan saya, dan mengembalikan saya ke jalan yang benar. Karena jika kita seorang sendiri, kita nggak bisa mengingatkan diri kita sendiri. Kita bahkan nggak tahu ketika kita mulai melakukan kesalahan. Ketika kerohanian kita menurun, kita nggak pernah tahu. Itulah fungsinya ada seorang yang lain di hidup kita yang mengingatkan kita. Seorang mentor yang mengingatkan kita kembali ketika kita mulai melakukan kesalahan. Dan yang kedua, komunitas atau kul. Kenapa? Karena di sanalah kita diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus yang pernah terjadi di hidup kita. Mungkin kita mulai lupa ketika awal kita percaya sama Tuhan Yesus. Kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang begitu banyak yang pernah terjadi di hidup kita. Kita mulai lupa. Dan melalui sharing teman-teman yang ada di kul, yang ada di komunitas, kita diingatkan kembali. Itu yang Tuhan Yesus mau. Selain kita mendengarkan sharing mereka, kita juga bisa berbagi apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan di hidup kita. Sehingga kita juga bisa menguatkan teman-teman yang ada di kul. Bisa menguatkan mereka melewati masa-masa kekeringan mereka juga. Mungkin itu 2 poin yang saya mau bagikan hari ini. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam melewati masa kekeringan. Tuhan Yesus memberkati.